Ya Oke, udah. siap. Udah. Katina, Katina kan hari ini hari ulang tahunnya Fuji ya Katina. Katina sebagai seorang sahabat Iya. dari Fuji, seperti apa sih Katina melihat usia Fuji yang memasuki ke 22 tahun ini Katina? Ya pasti dia udah makin dewasa ya. Nggak apa, nggak kerasa gitu waktu kemarin, saat almarhum dan almarhumah meninggal kan pas di ulang tahun tuh, dia di ulang tahun yang ke-19, sekarang udah ke 21. Yang pasti sih dia udah lebih mature ya, udah lebih mateng, dewasa, lebih kuat. Aku juga kemarin WhatsApp selamatin dia pas jam 12.30 tengah malam. Terus aku sih ngeliatnya dia sekarang lebih ini sih, lebih matang lah. Aku juga nggak di usia 21 kan dia juga udah sukses ya. Kita udah bisa beli rumah sendiri. Udah hebat lah, udah penuh berkah. Iya Kak, di usia yang cukup masih dibilang muda gitu ya kayak Ya, mudah pencapaian-pencapaiannya banget. sudah Aku aja melebihi. umur 21. Kenapa? Ya di umur 21 ini pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai sama si Fuji sendiri kan sudah banyak gitu ya Kak, seperti sudah bisa membeli rumah sendiri, sudah Iya, iya. menghasilkan sendiri gitu Kak. Iya, di usia dia yang 21 tuh dia udah apa ya, menurut aku udah ini deh, yang kategori luar biasa gitu. Pertama, dia bisa beli rumah sendiri. Sekarang kan juga Gala kan tinggal di rumah Uti kan. Kemarin aku sempat WhatsAppan sama Oma, jadi Gala tuh kalau hari sekolah tuh lebih sering di rumah Uti karena kan sekolah dekat rumah Uti. Dia udah bisa menghidupi Gala lah gitu, sebagai seorang seperti pengganti orang tua. Terus dia udah bisa membahagiakan orang tuanya juga, udah bisa jadi kebanggaan. Dengan usia dia 21, menurut aku dengan banyak sekali terpaan, cobaan gitu yang dia dapatkan, dia cukup matang untuk untuk bisa menghadapi dan uh, strong gitu, kuat gitu dia menghadapi setiap ujian-ujian dari netizen, kadang nyinyiran gitu kan ya, nyinyiran ke dia, dan dia nggak, dia tetap tetap senyum gitu, anaknya tetap ceria, tetap senyum. Makanya buat aku usia dia 21 tahun ini mungkin pencapaiannya luar biasa. Mungkin saat aku di usianya Putih yang 21, mungkin aku masih masih nggak belum sematang dia Hmm. secara semua ya, secara finansial. Aku lihat dia udah bisa beli mobil impiannya, beli rumah, dia bisa menghidupi, kan dia punya banyak tim kan, karyawan, dia bisa menghidupi beberapa orang, dia bisa bahagiain orang-orang di sekitar. Luar biasa Hmm. di usia 21 tahun ini. Kan hari ini ulang tahun ya Kak Tina ya. Kak Tina sebenarnya harusnya diundang ya Kak ya, datang ya ke. Iya, dia tuh ada WhatsApp aku buat ngundang tuh 3 hari lalu, sampai dia ngingetin, Kak, dress code-nya white ya gitu. Oke, aku bilang oke, aku insya Allah datang. Karena memang kan aku berpikir aku mau datang, aku udah nyiapin baju juga. Nah tapi kemarin karena aku ada musibah kan, sepupu aku meninggal, jadi aku mungkin terlalu kecapean kan acara ngelayat. Nah tadi pagi itu asam lambungku kambuh. Nah, akhirnya aku kayak nggak kuat ke acara ulang tahunnya nanti. Tadi siang aku udah pesen bunga, aku kirim langsung ke Kemang, nggak ke rumahnya, supaya menggantikan aku datang. Cuman mungkin nanti kalau kado aku langsung kirim ke rumah. Aku sengaja belum telepon Uti untuk mengatakan aku nggak bisa datang, tapi tadi aku udah WhatsApp manajernya, karena pasti kan Uti sibuk banget kan Mm-mm. mempersiapkan ulang tahunnya kan hari ini. Itu pasti dia ngundang teman-temannya lah, banyak. Jadi aku cuma WhatsApp ke manajernya, aku bilang tadi kirim bunga, tolong sampaikan ke Uti. Paling besok aku telepon dia, kalau besok kan mungkin dia udah agak sedikit inilah, ada waktu lagi gitu, udah mulai agak senggang. Nah aku mau telepon, paling aku telepon Oma sih, bilang Hmm. nggak Berarti bisa datang. berarti sudah nyiapin kado dong ya kayak buat si Uti sendiri harusnya Iya ya. ya, aku udah siapin kado buat Uti. Memang kalau di ulang tahun kan aku inilah tanda cinta lah, tanda sayang gitu kado. Hmm. Sebenarnya kan kado itu bukan masalah bentuknya apa, tapi tanda sayang, perhatian, Hmm. tanda perhatian. Karena emang dari dulu kan aku suka kirim-kirim hadiah, dan Uti juga soalnya waktu aku ulang tahun juga kemarin kirim bunga, kirim cake gitu.
Utinya juga perhatian, jadi makanya aku juga harus sama kan, orang Utinya juga ke aku Timbal care balik banget. gitu ya kak ya. Ya enggak sih, jadi bukan masa timbal balik sih, maksudnya Uti anak baik gitu, terus dia juga ke akunya juga baik, perhatian. Kan buat aku juga wajib dong untuk membalas kebaikan orang dengan harus kebaikan juga gitu. Karena anaknya juga memang nice, anaknya baik gitu. Anaknya tuh apa ya, seperti kayak cuek tapi dia tuh ini banget gitu, sampai dia tuh make sure aku, kak waktu pas aku ulang tahun gitu, bunganya udah sampai belum, kayaknya udah sampai, make sure banget udah sampai apa belum, kayak gitu. Terus kemarin juga dia WhatsApp sampai, please datang gitu, bilang iya ya aku datang, udah disiapin bajunya, cuma asam lambungku nggak kuat banget. Lagi perlu bed rest juga ya Katina ya. Nggak apa-apa, nanti insya Allah aku main ke rumahnya. Waktu kapan dia udah minta ngajakin aku main ke rumahnya, dia bilang, kak main ke rumah dong, rumahku sekarang udah lengkap kok, nggak kosong, udah ada kursinya. Kata dia. Karena waktu aku kesana kan pas selamatan masih kosong, nggak ada apa-apa kan. Iya. Dia bilang sekarang udah ada isinya, udah ada kursi makannya, udah ada. Iya aku belum sempat kesana. Insya Allah sih minggu depan deh, Mas Utinya nggak sibuk, sekarang mau nengok Gala. Iya Katina kak kan di usia Fuji yang sekarang juga dengan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih sama Fuji gitu kak. Tapi di sisi lain juga kan di sosial media juga banyak gitu kayak fans-fansnya Fuji sendiri yang Ya, lumayan fanatik gitu kak. Dan kemarin juga sempat ada agak memanas ya. iya memanas gitu kemarin di sosial media. Katina sebagai sahabat melihatnya seperti apa sih kak, melihat fansnya si Fuji yang terkesan barbar gitu Fanatik. kak, fanatik banget gitu. Ya memang jadi terkesan barbar ya, mungkin karena gini, karena fansnya itu terlalu mencintainya tuh banget gitu, sehingga cara mereka menunjukkan supportnya mungkin jadinya berlebihan, padahal sebenarnya kan kita nggak tahu apakah Uti itu suka diperlakukan seperti itu atau enggak, atau malah support yang berlebihan itu membuat Uti menjadi problem kan dia juga kayak kemarin tuh sempat panas tuh perihal yang masa lalunya gitu kan ya. Itu kan jadi kesian, sebenarnya kan mereka bisa baik-baik gitu, bisa baik-baik. Aku juga tahu, aku juga lihat waktu pas terakhir kemarin ketemu yang di ulang tahun Gala aja tuh Torik masih dateng ke ulang tahunnya Gala gitu, mereka tuh masih bisa jadi keluarga lah gitu. Tapi karena fans yang akhirnya meng-create sesuatu, akhirnya membuat mereka jadi bukan segan, jadi mungkin akhirnya jadi menjaga satu sama lain supaya tidak tersulut gitu kan, tidak menjadi tersulut, tidak semakin berita tidak semakin dibesar-besarkan. Akhirnya mereka saling menghindar, padahal sebenarnya nggak ada masalah apa, mereka masih baik. Jadi buat fansnya itu, kalau bisa caranya untuk mensupport, mencintai Uti yang baik-baik, nggak usah terlalu yang sampai sebarbar itu. Kasihan juga kan Utinya, belum tentu Uti juga berkenan kan diperlakukan seperti itu. Pasti dia senang lah punya fans banyak, dia bahagia banget, dia orang yang sangat bisa respect terhadap fansnya. Tapi kalau akhirnya fansnya membuat dia sedih kan juga malah nggak bagus kan. Ya bahkan kan kita lihat pihak lain merasa dirugikan juga gitu kak oleh dia sampai kasihan gitu, kayak nggak nih, aku mencoba di tengah ya. Misalnya kayak Torik sekarang udah punya pasangan baru, ya itu kan hal yang wajar ya. Ketika kita nggak jodoh, terus kita menemukan yang baru, itu menurut aku hal yang biasa lah dalam sebuah kehidupan, datang dan pergi gitu. Tapi karena mungkin fansnya Fuji terlalu mencintai pasangan tersebut, aku juga dulu sangat ini banget, fans banget dengan mereka berdua, suka banget dengan mereka berdua. Tapi kalau terlalu kan juga jadi kasihan gitu. Akhirnya pasangan yang barunya itu kan jadi di compare gitu, di compare ini akhirnya nanti jadi nggak bagus kan, nggak bagus ke Toriknya, nggak bagus ke Utinya. Padahal sebenarnya bukan Uti yang nyuruh, nanti jadinya berpikiran negatifnya nih. Atau Uti mengeluarkan statement atau kata-kata yang tadi, padahal sebenarnya enggak. Utinya tuh aku yakin deh Uti bukan tipikal yang kayak gitu. Kayak misalnya kayak Uti kemarin sempat ada heboh tuh di berita, Uti bikin TikTok dengan
kata-katanya misalnya gitu, atau kata-katanya yang memang bagaimana, padahal sebenarnya itu cuma ya dia kan anaknya suka tiktokan kan, tapi karena digoreng-goreng gitu sama netizen jadi kesannya kayaknya Uti belum move on, Uti sakit hati banget lah apa kasihan Utinya, kasihan Toriknya, kasihan. Iya, yang baru-baru juga kan kemarin sama si Tisa juga, Tisa Biani gitu kak. Iya, Dimirip-miripin terus tapi akhirnya fansnya sampai menghujat ke Tisa juga gitu kan, kasihan iya dari Tisa, Fuji. terus abis itu dimiripin Tisa, abis itu Lesti yang baru nih, yang Lesti ada foto sama Alia, ya kan kasihan lah. Karena kayak aku nih, karena aku kan dulu deket sama Uti, deket sama Tori kan, dua-duanya aku deket, udah kayak adik. Sampai detik ini juga aku sama mereka berdua respect dan tetap sayang. Jadi kayak aku tetap komunikasi sama Torik, aku juga tetap komunikasi sama Uti. Uti ngundang aku hadir, mungkin nanti Torik ngundang aku juga hadir. Kan bisa aja kan kayak gitu. Nah nanti gara-gara aku datang terus aku foto sama Alia sama Torik, ntar aku ini juga gitu. Padahal kan sebenarnya hanya dari support dan berteman kita bisa sama siapa aja. Dan aku juga yakin Uti juga nggak minta fans banget gitu, ya kan? Kasihan nanti Uti jadi banyak musuhnya. Padahal sebenarnya kan dia bukan mau cari musuh. Terlalu berlebihan lah menurut aku, fansnya jangan begitu. Caranya doain aja kalau mencintai Uti. Tapi juga kemarin akhirnya si Fuji sendiri sempat meminta maaf juga ya kayak di sosial media gitu, dan apa yang dilakukan sama Fuji cukup bijak gitu kayak dengan meminta maaf walaupun dilakukan oleh hal itu diperbuat oleh fansnya gitu ya kayak. Makanya kan aku bilang waktu itu di usia 21 tahun dia tuh udah cukup matang dari segala terpana yang dia dapat semenjak kejadian 2 tahun lalu. Di usia dia juga masih ya remaja 19 tahun sampai akhirnya dia sekarang 21 tahun dia sudah matang. Nggak semua bisa loh semampu dia sekuat itu, dan dia bijaksana karena dia merasa jadi nggak enak sendiri, makanya dia minta maaf atas nama dia kan, atas nama fansnya gitu. Mungkin fansnya terlalu mencintai karena dia kan sebenarnya nggak kepengen juga kan punya musuh kan. Kayak misalnya dia di nama siapa, Tisanya L ya, Dul ya, Tisanya Dul ya, Tisanya Dul kan, Tisanya Dul. Terus akhirnya jadinya Tisanya dihujat gitu. Padahal kan sebenarnya enggak, Utinya nggak menginginkan itu kan, ya nggak sih, yakin deh aku. Terus kayak kemarin aku sempat lihat juga di medsos Alia dimirip-miripin sama siapa tuh adiknya almarhum Vanessa, Mayang gitu, kena hujat. Padahal kan sebenarnya juga Uti nggak begitu gitu loh. Aku yakin dia nggak kayak gitu, itu aja. Jadi kalau buat para fansnya, please kalau sayang sama Fuji, doakan yang terbaik, support. Justru dengan kalian seperti itu akan membuat Fuji makin sedih. Itu aja. Mungkin dengan kejadian kemarin juga akhirnya kan si Fuji juga mengedukasi gitu ya kepada fansnya secara nggak langsung ya dengan meminta maaf itu ya kayak. Iya. Makanya nanti mungkin kita kan nggak tahu ya, mungkin Fuji juga lagi cari cara gimana misalnya dia ngerangkul semuanya. Kita kan juga nggak tahu, one day mungkin Fuji juga akan berteman sama Alia misalnya kan, kan mereka lingkungannya sama tuh. Aja. Terus ke Tisa juga sebenarnya mereka juga lingkungannya kan juga sama. Lingkungannya juga sama gitu. Membuat kondisi semuanya menjadi lebih kondusif lah. Aku percaya kok Uti bisa menangani. Karena terpana terlalu bertubi-tubi, jadi dia ini aja kan pressure. Tapi dia cukup bijak kok menangani. Kalau waktu umur 19 tahun kan pas kejadian baru-baru almarhum meninggal itu, gunjingan kan dia speak up kan, di dewasa cara menanggapinya gitu. Udah lebih mature, udah lebih wise menurut aku. Tapi kan di sisi lain juga kak, kemarin juga Fuji kan belum lama ini baru putus cinta gitu kayak. Terus akhirnya juga ada isu-isu lain gitu kak soal dia dekat sama pemain bola. Itu Tina tahu gak sih kak soal kedekatan dia dengan Asnawi itu kak?
Aku belum tahu ya apakah itu benar officially memang dekat apa enggak. Tapi kayaknya sih Uti dekat sama, maksudnya dalam arti gini, mungkin bisa aja dia dekat sama deket-deket tapi kayaknya untuk kayak dulu yang sampai seserius dia dengan Tori kayaknya belum kali ya. Kalau dulu kan nama Tori kan karena mereka sering kerja bareng, kemana-mana bareng, Tori juga ada pendekatan ke rumah, ke oma ke opa, jadi lebih sering ada di di publik gitu. Kalau mungkin aku juga nggak tahu, atau mungkin sekarang Uti agak menutup karena dia nggak mau jadi kayak gini lagi. Nanti kalau sampai nggak berhasil, gagal, putus, dihujat lagi gitu. Kasihan makanya. Tapi aku belum tahu sih. Waktu pas ulang tahun Gala, Oma udah sempat ada kayak spill gitu kalau Uti lagi ada yang deketin gitu. Tapi bukan dari kalangan di showbiz juga, bukan kalangan artis atau selebgram. Karena ada sempat bahasa Oma tuh cowoknya tuh nggak suka dengan foto-foto gitu, video-video gitu. Aku tuh nggak tahu apa. Coba ya nanti aku konfirmasi. Aku belum ngobrol banyak juga sih sama Uti waktu dulu nonton Gala, kan cuma gitu-gitu aja. Paling kita WhatsApp. Oh, terakhir aku ini video call. Aku lagi di Vietnam. Bulan lalu deh kalau nggak salah. Bulan lalu Oma video call. Kangen mau video call, terus ada Uti lagi di sofa gitu. Aku sempat capture deh kalau nggak salah video callannya. Terus gitu kangen gitu. Tapi belum ngobrol lama gitu, belum ini lagi, belum ketemu waktunya lagi ya kayak. Ya kita nggak tahu nih, mungkin nanti datang kali di acara ulang tahunnya. Aku nggak datang sih, badanku nggak enak. Kalau aku datang aku bisa lihat. Ya aku tanya sama Oma deh. Oke, Kak, mungkin terakhir doa dan harapan untuk Fuji ke depannya gitu sebagai sahabat seperti apa sih? Yang pasti aku doakan untuk Uti ditambahnya usia 21 tahun, berarti Uti udah bukan remaja lagi, Uti sudah beranjak dewasa, bisa dikatakan dewasa. Harapannya Uti bisa lebih kuat lagi, lebih wise lagi dalam menghadapi semua cobaan yang Uti hadapi, dan doaku Uti selalu bahagia, murah rezeki, penuh keberkahan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Doanya yang terbaik pokoknya. Kalaupun Uti misalnya mau mencari pengganti teman, aku doakan mendapatkan pengganti teman dekat yang bisa mengerti Uti, sayang sama Uti, ngayomin Uti. Seperti yang Uti harapkan, Uti kepengen cari pasangan yang seperti almarhum kakaknya. Amin. Baik, Kak Tina, terima kasih banyak Kak Tina waktunya. Makasih ya. Mohon maaf mengganggu ya Kak Tina. Semoga cepat sembuh ya, bisa aktivitas kembali.